warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arjuna Aldinanda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan lagi dan mengeser materi kembali kepada teman-teman semuanya, dan juga saya selalu mendoakan agar teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, lanjut saja. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi pengantar manajemen. Di pengantar manajemen ada pembagian materi. Tentu saja memiliki poin-poin penting sebagai berikut. 1. Menjelaskan tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Yang kedua, menjelaskan manajer dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, bagaimana tanggung jawab sosial dan etika seorang manajemen. Yang keempat, perencanaan dan manajemen strategi. Serta yang terakhir, materi mendirikan dan memperbarui organisasi. Selanjutnya, oke, dimulai dari materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen dan organisasi. Manajemen merupakan suatu aktivitas yang berhubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Maksudnya adalah suatu aktivitas dia bergabung dalam kelompok atau organisasi. Di antaranya misalnya ada organisasi A, organisasi B, dan organisasi C. Di setiap organisasi itu pasti mempunyai cara dan pergerakannya masing-masing, berupa mengelola, melakukan tindakan-tindakan, perencanaan, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan dengan sumber yang ada. Itulah yang disebut dengan proses manajemen. Sedangkan orang yang memimpin dan mengatur proses manajemen disebut manajer. Dan manajemen dalam organisasi atau pengorganisasian bisa menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha serta mentegakkan nama baiknya pada organisasi tersebut. Juga dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pada dasarnya, pekerjaan itu berat dan sulit. Kemudian suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Manajemen yang baik dapat meningkatkan kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Serta manajemen yang baik akan menghindari dari mengurangi pemborosan. Serta manajemen sebagai pendorong atau menegakkan pemikiran demi organisasi yang maju. Selanjutnya menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dapat dikatakan sebagai pelaksana manajemen atau peran manajer dalam organisasi. Manajer dapat dijelaskan bahwa dia adalah seorang pemimpin atau seorang individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota serta rekan-rekan lainnya. Tugas manajer
adalah memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah diterapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian serta rancangan kegiatan manajemen, baik dalam bentuk fungsional maupun operasional. Untuk dapat mengimplementasikan kegiatan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi masing-masing, maka diperlukan keahlian manajemen, yaitu seperti keahlian teknis, keahlian berkomunikasi, keahlian konseptual, keahlian pengambilan keputusan, serta keahlian dalam melaksanakan waktu dalam manajemen. Keahlian manajemen dapat berupa keahlian dalam manajemen secara global, manajemen secara teknologi. Dan manajer juga memiliki tingkatan pada jabatannya, yaitu dari manajer non-supervisi, manajer tingkat pertama atau supervisi, yang kedua manajer tingkat menengah, yang paling tinggi itu manajer tingkat puncak, yaitu udah ahli dalam bidang-bidangnya. Dalam manajemen juga bisa dikatakan seni atau sains. Baik. Seni di satu sisi bersifat dinamis, tidak berpola tunggal dan menuntut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya. Sedangkan di sisi lain, sains bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis. Sehingga manajemen sebagai seni maupun sains harus dipadukan. Manajemen sebagai seni dapat dilatih melalui intuisi dan pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus tertentu. Adapun manajemen sebagai sains bisa dipelajari melalui pendidikan atau pelatihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi, pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Tanggung jawab juga memiliki strategi, yaitu ada strategi reaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif, strategi dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif, strategi tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat atau lingkungan. Yang keempat ada strategi proaktif. Tanggung jawab sosial adalah untuk memuaskan solidaritas sehingga mencapai titik positifnya, serta ada manfaat tanggung jawab sosial, bisa berupa manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi pemerintah, dan juga etika dalam manajemen yaitu pandangan, suatu pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar, salah, atau tidaknya. Yang kedua,
Yang kedua, atau selanjutnya itu nilai personal sebagai standar etika. Ada nilai peluang. Pada dasarnya pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, cara berperilaku seseorang. Pembagiannya ada juga nilai personal atau personal values. Merupakan cara pandang seseorang sehubungan dengan segala kegiatan dilakukannya. Dan nilai personal terdiri dari nilai terminal, nilai instrumental, dan lain-lainnya. Serta konflik nilai. Konflik nilai juga terbagi atas 3, yaitu ada konflik interpersonal, yaitu terjadi dalam individu atau antar individu. Yang kedua ada konflik individu organisasi. Konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pada dasarnya konflik antar individu maupun disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Serta etika manajemen memiliki isu-isu, diantaranya yaitu dalam tersebut mereka melanggar, menggunakan obat-obat terlarang, pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan, serta pengawasan kualitas dan quality control, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, pelecehan atau dalam pencatatan keuangan, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, pemecatan tenaga kerja, serta polusi lingkungan. Selanjutnya, baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat. Materi yang keempat ini yaitu perencanaan dan manajemen strategi. Orang pasti juga bertanya-tanya, apa sih perbedaan manajemen strategi dan manajemen perencanaan? Manajemen strategi yaitu kegiatan berorientasi masa depan yang cenderung menentukan strategi organisasi untuk menetapkan prioritas, serta mengimplementasikan sekumpulan keputusan atau langkah yang diambil terkait dengan perumusan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perencanaan dan manajemen strategi? Perencanaan strategi, atau bisa disebut dengan planning, sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi dapat menunjukkan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja. Terus, mengapa perencanaan strategi penting bagi perusahaan? Karena mengidentifikasi strategi dapat mencapai tujuan, baik keunggulan kompetitif, meningkatkan komitmen kepada manajer untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga meningkatkan kerjasama serta koordinasi kegiatan dan alokasi sumber daya lebih efisien terhadap perusahaan. Terus, dalam perencanaan manajemen dan strateginya, ada juga yang bertanya, apa tujuan dan pentingnya perencanaan strategi bagi organisasi? Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien, untuk meningkatkan keuntungan finansial organisasi, serta memberikan dampak yang lebih besar bagi komunitas organisasi. Oke, selanjutnya
organisasi. Oke, mendirikan dan memperbarui organisasi itu sebagai salah satunya kita membuka bisnis kecil. Bisnis kecil itu atau disebut dengan small business. Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikelola secara lokal, seringkali dengan jumlah karyawan yang amat sedikit bekerja di satu lokasi. Contohnya dalam bisnis kecil kita membuka supermarket, warung harian, atau peralatan alat tulis kayak fotokopi, dan berbagai bisnis kecil lainnya. Dalam mendirikan dan memperbarui organisasi, tentu saja tak akan terlepas dari kewirausahaan. Kewirausahaan itu termasuk juga dalam bagian dari bisnis kecil, yaitu kita memiliki sikap terhadap diri kita, terutama dalam bisnis tersebut, yaitu memiliki sifat semangat, cara kita berperilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah ada upaya serta mendorong, menciptakan, menerapkan pikir kerja kritis, serta membangkitkan seluruh karyawan dengan menggunakan teknologi dan produk baru dengan efisien, rangka memberikan pelayanan yang baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itulah yang mendirikan dan memperbarui organisasi. Juga kewirausahaan ada juga bisa dapat dipengaruhi oleh manajemen. Seperti ciri dan watak wirausaha. Ciri-cirinya kita percaya diri, wataknya mempunyai keyakinan, ketidakketergantungan, individualisme, optimis. Itu dari ciri-ciri percaya diri. Yang kedua ada ciri-cirinya, yaitu berorientasi tugas dan hasil. Wataknya mempunyai kebutuhan akan prestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad dan kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik dan inisiatif. Yang ketiga, pengambilan risiko. Wataknya kemampuan mengambil risiko, suka tantangan. Ya, karena orang yang berisiko itu pasti punya peluang yang sangat besar meraih kesuksesan. Yang keempat, kepemimpinan. Watak dari kepemimpinan itu bertingkah laku sebagai seorang pemimpin. Ya betul, karena kalau tidak ada pemimpin, usaha bisnis atau usaha besar tidak akan berjalan. Kemudian ada dapat bergaul dengan orang lain, bisa mencari saran atau pendapat untuk memajukan bisnis. Yang kelima ada keorisinem. Maksudnya itu kedisiplinan. Nah, yang keenam terakhir itu berorientasi ke masa depan. Itulah ciri dan watak wirausaha dalam menegakkan atau mendirikan dan mempengaruhi organisasi.
Manfaat mendirikan dan mempengaruhi organisasi mempunyai manfaat kewirausahaan. Di antaranya itu kita bisa menumbuhkan ekonomi, meningkatkan produktivitas, serta menemukan teknologi. Menggunakan teknologi itu tidak hanya dengan memasarkan produk atau membuat peneliti baru terhadap produk dan jasa. Yang keempat, kita harus mengubah iklim kompetisi pasar sehingga kita dapat mensaing bangsa dalam secara globalisasi atau mendunia. Oke, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari materi tentang pengantar manajemen. Dalam pengantar manajemen itu juga dapat disimpulkan bahwa kita dapat memahami konsep dasar seorang manajemen dan organisasi lainnya. Yang kedua, kita dapat memahami manajer dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, kita dapat memahami bagaimana sih tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang keempat, perencanaan dan strategi seorang manajemen, atau kebalikannya, manajemen strategi. Dan yang terakhir, kita dapat memahami bagaimana cara kita mendirikan dan memperbarui organisasi. Dari setiap materi-materi yang saya dapat jelaskan bahwa dari 5 materi tersebut kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di perusahaan atau di lingkungan-lingkungan yang tempat tinggal kita. Kita kalau sebagai seorang manajemen itu harus mempunyai prinsip. Prinsip itu tidak hanya daripada diri, tapi kita harus mempunyai keyakinan yang dekat untuk membangun bisnis dan meraih kesuksesan. Serta kita harus menjadikan produk baru dengan kemajuan teknologi, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita dirikan dalam dunia bisnis akan terlaksanakan dan bisa memuaskan hasil yang begitu besar. Itulah yang dapat saya sampaikan menurut pendapat yang saya pahami dari materi-materi yang telah saya jelaskan. Oke, saya Arjuna Aldinanda. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman atau penonton dan pelihat materi yang saya jelaskan. Dan ini juga sebagai tugas UTS saya pada hari Kamis, yaitu pengantar manajemen. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mendekat. Saya sudah mandi.